Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamesa Aulia dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-7 sampai ke-10. Yang pertama itu poin ke-7, menganalisis penentuan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ini terbagi menjadi dua, ada sistem aktif dan sistem pasif. Yang pertama itu sistem aktif. Sistem aktif adalah ketika seorang warga negara harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu secara aktif agar bisa menjadi seorang warga negara yang biasa. Nah, ini tuh disebut dengan naturalisasi biasa. Kemudian itu ada sistem pasif. Sistem pasif adalah walaupun tanpa melakukan tindakan tertentu, seorang bisa dianggap sebagai warga negara. Nah, sistem ini itu disebut naturalisasi istimewa. Selanjutnya yaitu poin ke-8, menganalisis syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, syarat-syarat menjadi warga Indonesia itu ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu sudah berusia 18 tahun atau menikah. Yang kedua, saat mengajukan permohonan, orang itu sudah menetap atau tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau minimal itu 5 tahun. Yang ketiga, bisa berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang keempat, tidak pernah dijatuhi pidana. Yang kelima, sehat jasmani rohani. Keenam, punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Yang ketujuh, membayar uang kas negara. Dan yang terakhir, jika sudah menjadi warga negara Indonesia, tidak diperkenankan lagi menjadi warga negara asalnya yang asli. Poin ke-9 yaitu menganalisis penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu terjadi karena beberapa hal. 1. Memperoleh kewarganegaraan sendiri, yang lain atas kemampuannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan itu. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Yang keempat, warga negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang kelima, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang keenam, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Nah, itu beberapa contoh penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Poin yang terakhir atau yang ke-10 adalah menganalisis bagan prosedur atau cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama itu, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada presiden melalui menteri. Selanjutnya disampaikan kepada pejabat, kemudian menteri meneruskan permohonan kepada presiden dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diajukan permohonan tersebut. Selanjutnya, presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Lalu, Kepres tetapkan paling lama 3 bulan sejak diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon 14 hari sejak konferensi pers ditetapkan. Selanjutnya, pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji setia. Setelah itu, menyerahkan semua dokumen ke kantor imigrasi. Dan yang terakhir adalah salinan konferensi pers dan berita acara sumpah atau janji merupakan bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia. Menteri mengumumkan nama orang tersebut dalam berita negara Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.